Jadi untuk sementara bahwa NPWP 15 JT itu masih bisa digunakan. Masih digunakan. Tetapi di dalam administrasi perpajakan mulai 1 Juli 2024 ini, NPWP secara sistem karena sudah pemadanan, dia sudah ada 2 NPWP di dalam kartunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kawan pajak Momere semuanya. Hadir lagi di Momere Manise Podcast episode ke-8 ini dengan tema atau tajuk terkait dengan pengaplikasian Per nomor 6 tahun 2024 yang intinya terkait dengan penggunaan NIK sebagai NPWP dan NITKU nomor tempat kegiatan usaha dalam hal untuk layanan perpajakan. Dalam hal ini, kawan pajak semuanya mungkin sudah pernah melakukan akses ke layanan misalnya DJP online ataupun layanan e-elektronik PBK atau sejenisnya, pasti sudah mendapatkan perbedaan di situ. Ada tampilan profil yang menyatakan atau mengidentifikasikan bahwa itu sudah telah dilakukan NIK sebagai NPWP dan sebagainya. Hadir di sore hari ini pastinya narasumber yang sudah tak asing lagi untuk kawan pajak pemirsa Mama Podcast, yaitu Om Yanto selaku penyuluh di KPP Pratama Momere. Kali ini kita akan bahas terkait dengan Per 06 yang dimaksud tersebut. Oke, bagaimana kabarnya Om Yanto? Baik, selalu sehat dan rasa senang selalu ketemu dengan Mas Dayat. Siap. Ini aturan terbaru lagi Om Yanto ya terkait dengan Per 06 ini. Mungkin dalam hal ini bisa ceritakan terkait dengan gambaran umum atau hal-hal yang berkaitan dengan aturan ini. Silakan Om. Baik, terima kasih Mas Dayat ya. Selamat sore kawan-kawan pajak yang mengikuti Mama Podcast KPP Pertama Momere ini. Semoga saya dan Mas Dayat menjumpai kawan-kawan pajak dalam keadaan sehat walafiat dan tidak bosan-bosannya, karena peraturan pajak itu selalu diupdate atau perubahan dinamis ya Om ya? Dinamis dan tidak berpatok pada aturan-aturan yang lama dulu. Okay. Tetapi itu pun sebagai rujukan, tidak terlepas juga aturan-aturan dulu. Dengan perubahan-perubahan ini, maka kami dari penyuluh kantor pelayanan pajak Momere selalu memberi informasi, baik dari IG Live maupun Mama Podcast. Ya. Kali ini seperti dijelaskan oleh Mas Dayat terkait peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 6 tahun 2024 ini sebenarnya rujukan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan nomor 7 2021 dan turunan-turunannya itu yaitu PMK Peraturan Menteri Keuangan nomor 112 dan juga 136. Kemudian sebagai pelaksanaan dalam peraturan ini yaitu munculnya Per atau Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 6 2024 ini, yaitu penggunaan NIK nomor induk kependudukan sebagai NPWP. Dalam hal ini perubahan dari 15 digit ke 16 digit. Kemudian selain itu ada perubahan juga NPWP bagi wajib pajak yang berbadan hukum, yaitu 16 digit, dan juga wajib pajak yang dikatakan sebagai status cabang. Sekarang tempat kegiatan cabang tidak digunakan lagi nomor NPWP-nya dan digunakan itu namanya NITKU, nomor identitas tempat kegiatan usaha. Jadi seperti itu. Itu gambaran secara umum sebenarnya. Tetapi seyogyanya kawan-kawan pajak harus tahu, karena ini merupakan perubahan dan harus kita menyesuaikan ya. Kita harus menyesuaikan, segera otomatis harus menyesuaikan hal tersebut ya. Tidak bisa memilih bahwa saya tidak mau ikut atau tidak, tapi harus, karena kita tidak bosan-bosan untuk menjelaskan kepada kawan pajak.
terkait dengan kepentingan kita juga ya Om Yanto pastinya atas beberapa layanan administrasi yang dimana itu setiap saat kita mungkin pasti akan mengaksesnya terkait dengan kewajiban pajak kita kan. Seperti itu. Kemudian tadi kan sudah dijelaskan bahwa itu terkait dengan turunan ya Om Yanto ya. Turunan dari PMK 136 dan 112 ya. Terkait dengan hal itu, untuk munculnya Perdirjen 06 ini yang dimana sudah dijelaskan tadi, mungkin ada beberapa layanan yang akan bisa kita akses terkait dengan hal itu Om Yanto. Terkait dengan Perdirjen ini, mungkin ada layanan apa yang bisa kita akses untuk khususnya teman-teman wajib pajak ya, pemirsa Mamat Podcast ini, karena dalam hal ini pasti ada beberapa layanan yang kita akses kan terkait dengan penggunaan ini mungkin bisa dijelaskan Om Yanto. Sebelum saya masuk sampai dengan layanan-layanan yang harus diakses dengan sesuai dengan Per 6 ini, sebelumnya saya harus menceritakan sekilas. Ada timeline-nya, timeline-nya. Contohnya di PMK 112 kemarin, yaitu paling pertama itu NIK sebagai NPWP, itu ya sebagai pokok utama yang utamanya pembahasan di situ adalah NIK sebagai NPWP. Kemudian untuk wajib pajak orang pribadi ya. Kemudian sudah NPWP sekarang sudah terdiri dari 16 angka, bukan 15 angka lagi. Karena sesuai dengan NIK. Ya. Dan itu juga penggunaannya itu terbatas sampai dengan 31 Desember 2023. Awalnya yaitu sesuai dengan PMK 112. Kemudian dilanjutkan dengan mulai 1 Juli 2024 itu muncul lagi PMK 136. Muncul lagi dan sama terkait dengan penggunaan ini. Cuma dipertegaskan kembali, yaitu penggunaan terbatas untuk 15 digit yang NPWP awal dulu bagi WP lama itu 30 Juni 2024. Jadi ada perubahan. Nah, kemarin 2012 itu sampai dengan 31 Desember. Mungkin dilihat dengan situasi atau sikonnya, maka muncullah PMK 136 itu yaitu waktunya itu mulai dengan terbatasnya untuk 15 digit itu 30 Juni 2024. Ya, seperti itu. Kemudian 1 Juli sudah diimplementasikan penuh untuk menggunakan NIK ya, untuk menggunakan NIK, yaitu 15 digit diganti dengan 16 digit. Nah, artinya seperti itu wajib pajak khususnya mungkin orang pribadi yang dalam hal ini dapat mengakses, bisa menggunakan NPWP yang lama pun bisa ataupun NIK-nya itu sendiri gitu ya, selama itu sudah teraktivasi lah Om Yanto seperti itu ya. Kemudian saya lanjut lagi dengan pertanyaan tadi bahwa setelah PMK ada turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan itu untuk pelaksanaannya itu Perdirjen nomor 6. Nah, bagaimana sistematikanya yaitu atau sampai turunnya Perdirjen ini yaitu untuk kepastian hukum. Ya, untuk kepastian hukum serta kemudahan pelayanan wajib pajak dan pihak-pihak lain. Ya, itu munculnya PR ini supaya ada kepastian hukum lah. Untuk pelaksanaan oleh Direktur Jenderal Pajak. Nah, kemudian kecukupan waktu para pihak menyelesaikan sistem administrasi perpajakan. Itu jadi semacam sinkronisasi sinkronisasi. Jadi gambaran umum sampai munculnya Per 6 2024 ini seperti itu. Kemudian terkait dengan layanan-layanan atau ini sebelum ke sana mungkin Om Yanto, pihak lain yang belum siap, ada dampak mungkin yang belum siap, mungkin ada pihak lain tapi belum siap dengan menggunakan sistem 16 GD ini, apakah diberi waktu tenggang atau gimana? Jadi untuk sementara bahwa NPWP 15 GD itu masih bisa digunakan. Masih digunakan. Tetapi di dalam administrasi perpajakan mulai 1 Juli 2024 ini, NPWP secara sistem karena sudah pemadanan, dia sudah ada 2 NPWP di dalam kartunya. Ada NPWP 15 digit, kemudian NPWP kalau orang pribadi itu sesuai dengan NIK-nya, kemudian kalau berbadan hukum 16 digit. Kemudian yang cabang dirubah menjadi menggunakan NIK, nomor identitas tempat kegiatan usaha. Seperti itu.
Kemudian ini sudah mungkin ini layanan-layanan mungkin Ya. sedikit Om. Oke, baik. Layanan-layanannya, Layanan administrasi perpajakan administrasi ya. perpajakan. Baik, Mas Dayat, kemudian kawan-kawan pajak yang mengikuti Mama Podcast sore ini terkait dengan layanan-layanan sesuai dengan Per 6 tahun 2024 ini, yaitu hanya 7 untuk sementara. Untuk sementara diaksesnya 7 Barusan 7, bukan hanya itu, tapi barusan 7 layanan sesuai dengan PMK ini Per ini, ya, yaitu pendaftaran wajib pajak, e-registration, Oke. ya. Kemudian akun profil wajib pajak pada DJP online, Oh, ya. itu sudah ada. Kemudian yang ketiga, informasi konfirmasi status wajib pajak, yaitu info KSWP. KSWP, Nah, ya. itu sudah ada. Kemudian yang keempat, penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT masa pasal 21, Bupot pasal 2126. Kemudian yang kelima, penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT PPH unifikasi, ya, Bupot unifikasi. Ya, kemudian keenam, penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT masa PP pasal 21 instansi pemerintah, ya, dan SPT masa unifikasi instansi pemerintah, yaitu Bupot instansi pemerintah, ya, secara sistem ini aplikasinya. Dan juga yang ketujuh, pengajuan keberatan. Objection itu ya. Iya, execution gitu. Kemudian itu sesuai dengan Per 6 2024. Tetapi terhitung mulai tanggal 12 Juli kemarin ada penambahan. Oh, ada penambahan menjadi 21. penambahan. Jadi dari 7 Per 06 Per 6 2024 hanya 7. Kemudian sekarang penambahan lagi yaitu 14. 14 jadi 21 ya. Itu Per yang lain juga belum muncul. Masih berpatokan pada Per 6 2024 ya. Siap. Itu dilanjutkan dengan ini e-filing, kemudian rumah konfirmasi ya, IPB-HPB, IPBK juga. Iya, sama. Kemudian SKD ya, dan itu masih banyak sekali di bawahnya. Ya, masih banyak. Jadi artinya sudah 21. Sampai tanggal 12 Juli kemarin. Berarti misalnya kalau ada pemotong ataupun bendahara instansi pemerintah dalam hal ini melaksanakan pemotong kepada salah seorang atau salah satu wajib pajak penerima penghasilannya, entah itu terkait dengan jasa kah, barang atau gaji atau apa sejenis, selain menyertakan menginformasikan NPWP yang dimaksud, bisa menginformasikan juga NIK-nya itu ya, kalau mengacu ke sini, untuk dapat dalam hal ini sebagai pemotong ataupun bendahara itu untuk melakukan pembuatan bukti potongnya, sebagai salah satu layanan yang bagian dari pengaplikasian dari peraturan Per 06 ini yang menyentuh seperti itu ya. Jadi Per 06 ini untuk secara sistem ya, bahwa NPWP lama masih tetap digunakan, yang sebenarnya mulai 1 Juli 2024 kan tidak lagi, tetapi masih ada waktu mundur sampai dengan Desember 2024 masih bisa menggunakan NPWP lama dan sudah bisa digunakan NIK atau NPWP baru bagi badan 16 digit dan NITKO. Terkait dengan hal itu kan mungkin kita pasti menyadari mungkin ada beberapa kawan pajak juga yang belum sempat melakukan pemadanan NIK kan, karena ini erat kaitan dengan itu kan. Langkah baiknya mungkin kita bisa menghimbau untuk segera melakukan pemadanan ini karena keterkaitan dengan layanan aplikasi ini kan, yang dimana nanti NIK itu menjadi NPWP dan sebagainya itu kan Om Yanto ya. Kita mungkin kawan pajak baiknya di sini kalau emang ada kawan pajak yang belum melakukan pemadanan NIK, kami himbau untuk segera melakukan pemadanan NIK. Masih bisa berlaku atau gimana pemadanan NIK ini? Masih. Jadi waktunya itu masih diulurkan sampai dengan Desember ya. Tetapi di sampai Desember mungkin tidak ada penularan lagi. Karena otomatis kayak gimana itu Om? Misalnya kalau dalam hal pelaksanaan administrasi untuk mungkin seseorang wajib pajak yang belum melakukan pemadanan NIK terkait dengan dampak apa yang terkait dengan layanan administrasinya? Bisa diinformasikan mungkin. Baik, Mas Dayat, kawan-kawan pajak,
Kalau wajib pajak orang pribadi belum melakukan pemadanan, disegerakan untuk pemadanan. Siap. Untuk sampai dengan Desember ini, secara sistem administrasi perpajakan masih bisa digunakan dengan NPWP lama. Namun, mulai Januari 2025 nanti tidak bisa sama sekali. Tidak bisa digunakan NPWP lama, ya, dengan menggunakan NPWP NIK tadi. Ini khusus yang NPWP OP. Iya. Ya, Tapi kalau dalam hal tertentu mungkin ada keterbatasan akses mungkin Om ya. Misalnya seperti ini, wajib pajak yang memang belum punya NPWP tapi memenuhi syarat subjek dan objek pajak, tapi terpenuhi. dengan NIK-nya itu tapi belum melakukan pemadanan atas NIK-nya, gimana itu Om? Atas layanan administrasinya mungkin bisa disampaikan informasi terkait dengan itu. Oh baik. Secara umum, walaupun belum ada pemadanan, untuk menggantikan NPWP lama itu kan NIK. Ya, yang bersangkutan ini belum punya NPWP. Dan itu nanti di secara sistem kita langsung muncul secara otomatis, dan itu kita himbau segera mendaftarkan sebagai wajib pajak karena sudah memperoleh penghasilan. Oke. Berarti bisa dikatakan ada keterbatasan akses mungkin untuk peminjaman modal di bank mungkin, atau pengurusan PIB mungkin, atau pengurusan surat izin apa mungkin akan terkait dengan hal itu mungkin ya, keterbatasan situ ya. Jadi kalau memang seperti itu untuk tahun ini masih harus mendaftarkan pinjaman di bank atau perlakuan apa saja dengan administrasi pemerintah tetap menggunakan NPWP. Masih mendaftarkan hasil NPWP dengan 15 digit. Ya, masih muncul. Kemudian mulai 1 Januari nanti sudah tidak bisa lagi. Apapun yang belum dilakukan pemadanan tidak bisa diakses sama sekali oleh yang bersangkutan, baik yang sudah mempunyai NPWP lama yang 15 digit maupun belum sebagai wajib pajak baru. Dia harus mendaftarkan dulu. Oke, kawan pajak, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Om Yanto tadi, mungkin kita bisa saya rangkumkan sedikit Om Yanto terkait dengan Per 06 tahun 2024 yang telah terbit ini. Layanan perpajakan yang bisa diakses terkait dengan NIK menjadi NPWP dan sebagainya itu ada penambahan yang sebelumnya dari 7 layanan menjadi 21. Itu mungkin kawan pajak bisa segera menyesuaikan untuk dapat mengaksesnya untuk kepentingan atau kewajiban pajak kita semua. Mungkin kita sudah masuk ke tahap akhir nih Om, dari tapi sebelum tahap akhir, Mas Daya saya menjelaskan lagi, mungkin layanan-layanan ini sudah semua, tapi satu yang belum. Apa itu Om? Yaitu e-faktur. Bisa diinformasikan mungkin? Ya. Jadi semua layanan ini semulai tanggal e-faktur tanggal 20 Juli ini ada 21. Tetapi e-faktur belum bisa. E-faktur masih ada diberi kesempatan sampai dengan downtime-nya itu tanggal 20 Juli. Batasnya mungkin kalau tidak salah itu jam 19 pukul 19 itu sudah semua mungkin sudah bisa akses lagi nanti. Tapi tergantung. Jadi diharapkan bahwa wajib pajak atau kawan pajak yang sudah dikukuhkan sebagai PKP, harapannya itu bahwa untuk data e-faktur di backup dulu, ya, jangan dulu diakses sampai dengan tanggal 20 nanti baru bisa. Setelah ada pemberitahuan lagi, baru itu diupdate pet dan lain sebagainya. Itu e-faktur ini versi 4.0 yang baru. Dari versi 3.2 karena ada perubahan. Tapi downtime-nya itu tanggal 20 Juli. Oke, kawan pajak pemirsa Mama Podcast, informasi baru lagi yang disampaikan oleh Yanto bahwa selain dari 21 layanan yang telah disampaikan tadi, bahwa khusus untuk e-faktur akan dilakukan downtime terkait dengan perubahan nih dari atau update lah istilahnya versi dari 3.2 yang sebelumnya ke versi 4.0. Dalam hal ini mungkin himbauan kami kepada kawan pajak khususnya pengusaha kena pajak untuk segera melakukan backup data ya seperti itu khusus yang sudah dikukuhkan sebagai backup kena pajak. Oke, kawan pajak, terkait dengan Per 06 ini atau layanan aplikasi DJP yang bisa kita akses terkait dengan NIK menjadi NPWP dan sebagainya.
sebagainya telah kami ulas atau telah kami bahas sama-sama dalam hal ini. Terkait atas yang bisa dikonfirmasi atau dalam hal ini mau melakukan konsultasi terkait dengan hak dan kewajiban secara umum, bisa langsung konsultasi di KPP Pratama Maumere ataupun layanan lain kita ya. Aturan baru di follow Instagram kami, dan jangan lupa kalau pajak atau pemirsa semuanya untuk subscribe dan nyalakan lonceng di YouTube-nya untuk mendapatkan informasi ataupun hal-hal terbaru dari KPP Pratama Maumere. Akhir kala, saya Dayat dan Yanto menyampaikan terima kasih, tetap semangat, Maumere Manisé. Ya. Terima kasih banyak.